Saudara, Anda kembali menyaksikan Bedah Politik bersama Profesor Saiful Mujani. Topik yang akan kita angkat hari ini adalah tentang kecenderungan sikap otoritarian dalam pemilih Indonesia. Profesor Saiful, kita sudah pernah beberapa kali membahas tentang bagaimana kondisi demokrasi kita. Dan salah satu kesimpulan yang sering muncul, bukan hanya kita yang membahasnya, tapi juga para peneliti dari luar menganggap bahwa demokrasi Indonesia sekarang ini sedang mengalami kemunduran atau penurunan. Dan biasanya studi mengenai demokrasi yang mundur atau maju itu dikaitkan juga dengan bagaimana sikap publik atau sikap masyarakat sendiri terhadap nilai-nilai demokrasi itu. Kalau publik bersikap positif atau menganggap demokrasi misalnya sebagai sistem terbaik misalnya, dan sejumlah nilainya dianggap positif, itu juga dinilai akan memperkuat demokrasi itu sendiri. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana Pak Saiful? Masyarakat kita bagaimana mereka menilai terhadap sejumlah indikator nih tentang demokrasi itu? Baik, Bung Saidiman. Itu pertanyaan yang kita harus jawab secara empiris ya. Dan biasanya itu pertanyaan seperti itu dijawab lewat survei opini publik di berbagai negara di dunia gitu ya, untuk mengukur seberapa kuat dukungan publik, dukungan masyarakat terhadap sistem politik yang ada di sebuah negara. Sistem politik yang dimaksud di sini adalah demokrasi atau otoritarianisme, begitu Bung Saidiman ya. Otoritarianisme bisa bertahan. Salah satu yang bisa membuatnya bertahan itu adalah apabila dukungan di masyarakat terhadap otoritarianisme juga kuat. Demikian juga untuk demokrasi. Dukungan pada demokrasi akan memperkuat demokrasi itu sendiri, kira-kira begitu. Kalau masyarakat menilai secara positif demokrasi atau masyarakat bersikap positif terhadap demokrasi, maka demokrasi akan menjadi terkonsolidasi begitu di dalam masyarakat. Kira-kira begitu salah satu penjelasan akan terkonsolidasi atau tidaknya demokrasi di sebuah negara, Bung Saidiman. Oleh karena itu, bertanya kepada masyarakat bagaimana sikap mereka terhadap isu-isu yang terkait dengan otoritarianisme dan demokrasi menjadi penting untuk memperkirakan seberapa toleran atau seberapa menentang masyarakat terhadap otoritarianisme misalnya. Kalau semakin toleran, semakin lemah penentangannya terhadap otoritarianisme, maka otoritarianisme punya peluang mendapatkan tempat di negara tersebut. Kira-kira begitu Bung Saidiman. Nah, dalam konteks ini kita punya studi longitudinal dalam 20 tahun terakhir tentang beberapa indikator yang biasa dipakai adalah pertama, biasa dipakai di dalam studi demokrasi adalah misalnya bagaimana sikap masyarakat terhadap ide sebaiknya DPR dan pemilu dihapus saja, gitu ya. Dan pemerintahan diserahkan kepada pemimpin yang kuat, bukan hasil pemilu. Kan bisa pemimpin tentara, bisa bisa kerajaan dan sebagainya kayak begitu yang tidak dipilih oleh rakyat, kira-kira begitu. Nah, terhadap pertanyaan ini di dua survei terakhir Bung Saidiman, gitu ya, itu tidak terlalu jauh waktunya, hanya dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Kita punya pertanyaan yang sama, gitu ya. Pada 2021 pertanyaan itu kita ajukan, respon yang mengatakan setuju atau sangat setuju DPR dan pemilu dihapus saja dan diserahkan kepemimpinan kepada orang kuat, itu jumlahnya hanya 7%. Bung Saidiman. Tapi 2 tahun kemudian kurang lebih naik menjadi 19%. Oh, jauh sekali lompatannya. Jadi cukup melonjak. Sebaliknya yang mengatakan tidak setuju dengan ide tersebut itu mengalami penurunan.
dari berapa itu, dari yang sangat tidak setuju itu dari 25 menjadi 15, yang mengatakan tidak setuju dari 61 ke 56. Jadi secara keseluruhan ada kenaikan sikap yang lebih cenderung otoritarian dalam hal ini, cenderung menginginkan pemimpin yang kuat dan mengabaikan pentingnya pemilu, gitu ya, atau pemimpin yang dihasilkan dari pemilihan umum, atau DPR yang berfungsi untuk mengawasi pemerintah, kira-kira begitu. Jadi ini satu indikator bahwa setidaknya dalam 2 tahun terakhir ini ada indikasi bahwa dukungan terhadap otoritarianisme menguat. Kira-kira begitu, Bung Saidiman ya. Nah, kalau kita lihat dalam jangka panjang, ini studi dari tahun 2006, Bung Saidiman pertama kali melakukan studi ini, itu kan cenderung angkanya itu rata-rata di bawah 10%, Bung Saidiman ya. Yang mendukung penghapusan DPR dan pemilu. Nah, sekarang sejak 2021 ini justru gitu ya. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir itu mengalami kenaikan orang yang mendukung ide pemilu dan DPR dihapus. Serahkan kepemimpinan ini pada orang yang kuat, kira-kira begitu. Jadi jumlah orang yang hambar gitu dengan demokrasi itu meningkat gitu secara signifikan. Dari 7 menjadi 19. Itu Bung Saidiman. Walaupun masih di bawah dibanding dengan yang tidak setuju, tetapi naik gitu. Naik, itu harus naik. Dan itu harus jadi perhatian. Gitu ya, jangan sampai naik kembali gitu, kira-kira kayak begitu. Nah, itu harus menjadi perhatian. Kan ada sempat tingginya itu 86, sekarang menjadi 71. Nah, kemudian indikator kedua yang biasa dipakai dalam studi perbandingan tentang sikap masyarakat dalam dukungannya terhadap demokrasi adalah ide tentang sebaiknya tentara aktif memimpin pemerintahan kita. Mendukung atau enggak terhadap ide tersebut, Bung Saidiman. Dalam 2 survei terakhir ya, seperti yang di atas, kita melihat ada kecenderungan sedikit naik ya pada orang yang mendukung kepemimpinan tentara aktif. Ya. Kepemimpinan tentara aktif kan tentara aktif itu yang bukan pensiun gitu ya. Itu adalah dalam demokrasi itu tidak diberikan tempat untuk tentara seperti itu untuk ikut pemilu misalnya. Kenapa tentara tidak tidak diberikan ruang untuk kontestasi? Karena tentara secara khusus memang berfungsi atau berperan terutama untuk keamanan dengan segala kekuatan yang dimilikinya, termasuk dengan menggunakan senjata untuk pertahanan. Untuk pertahanan dan bisa dibolehkan secara legal untuk demi pertahanan itu menggunakan kekuatan bersenjata. Kira-kira begitu, Bung Saidiman. Sementara dalam pemerintahan demokrasi tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan bersenjata tersebut, gitu loh, Bung Saidiman. Jadi tidak bisa orang yang bersenjata bersaing dengan orang yang tidak punya senjata, kira-kira begitu. Oleh karena itu tentara itu harus berada di luar. Tentara aktif ini di luar pemerintahan, dia justru dikendalikan dan diperintah oleh pemimpin hasil pemilihan umum dalam hal ini. Nah, itu di dalam demokrasi. Nah, kalau kita lihat ada di sini penurunan yang tidak setuju dengan itu, Bung Saidiman ya, dari 54 ke 46 ya. Yang tidak setuju dengan tentara aktif tadinya 54, sekarang menurun menjadi 46. Artinya apa? Artinya dukungan terhadap tentara aktif walaupun tidak mayoritas gitu ya, itu cenderung menguat juga ya. Jadi yang menolak itu jumlahnya yang tidak setuju kan hanya 54%, Bung Saidiman. Jadi tidak terlalu besar. Bukan mayoritas yang sangat kuat gitu loh. Nah, kecenderungannya kita lihat seperti ini.
ini juga menarik. Jadi pada masa 2018 dan 2019, Bung Saidiman, ya, itu orang yang setuju dengan kepemimpinan tentara aktif itu jumlahnya sekitar 21%, Bung Saidiman, ya, 21-23%. Nah, sekarang sekitar 4 tahun setelah itu mengalami kenaikan menjadi 37%. Jadi dari angka 21 menjadi 37. Jadi jumlah orang yang tidak keberatan atau mendukung ide agar tentara aktif menjadi pemimpin kita tanpa pemilihan umum, itu membesar jumlahnya. Nah, ini menarik. Ini hanya dalam waktu 4 tahun terakhir. Nah, kalau pada masa Pak Jokowi ini memang karena Pak Jokowi adalah pemimpin sipil murni, kira-kira begitu, tidak berlatar belakang tentara, itu jumlah orang yang tidak setuju dengan kepemimpinan tentara aktif itu berada pada posisi yang sangat rendah awalnya, ya, dalam pemilu 2019. Dan sebaliknya yang menentang itu tinggi, 66%. Gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan pada masa Presiden SBY, itu jumlahnya itu fluktuatif, ya. Tapi cenderung agak tinggi. Misalnya sempat pada Desember 2010 itu jumlahnya 35%, Bung Saidiman. Hampir sama dengan yang sekarang. Artinya apa? Kemungkinan karena Pak SBY berlatar belakang tentara, jadi orang memberi pemahaman gitu ya terhadap atau pemakluman atau pengertian bahwa tentara oke untuk menjadi pemimpin kita. Walaupun Pak SBY sebenarnya bukan tentara waktu itu, karena sudah sipil, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang juga demikian. Prabowo setelah 2019 kemudian kampanye kembali untuk menjadi presiden, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu menarik juga kita melihat apakah ada asosiasi dukungan terhadap kepemimpinan tentara aktif ini dengan pilihan terhadap calon presiden, Bung Saidiman, ya. Saya punya analisis itu di sini, ya, kita melihat tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan kita, gitu ya. Yang setuju dengan itu jumlahnya 40,6%, itu memilih Prabowo 48%. Oke. Yang memilih Ganjar 30%, memilih Anies 22%. Sementara yang sebaliknya yang tidak setuju, yang milih Prabowo 35, milih Ganjar 39. Artinya apa? Artinya ada asosiasi yang signifikan secara statistik, Bung Saidiman, ya, di sini, bahwa kecenderungan dukungan terhadap tentara aktif itu cenderung memang memilih Prabowo, gitu ya. Dan sebaliknya yang menolak kepemimpinan tentara aktif itu cenderung memilih Ganjar, gitu ya. Jadi memang ada asosiasi itu, walaupun Prabowo itu bukan tentara aktif. Tapi di mata pemilih itu terasosiasi dengan kepemimpinan tentara. Itu Bung Saidiman. Jadi menurut saya menjadi menarik, di satu sisi ada kecenderungan sikap otoritarian yang menguat di dalam masyarakat dalam 4 tahun terakhir. Dan di sisi lain adalah ada fenomena Prabowo melakukan kampanye untuk kembali maju sebagai presiden di pemilu 2024. Jadi ini klop gitu ya? Ya, jadi ketemu gitu loh. Di tingkat pemilih, masyarakatnya semakin semakin memberikan dukungan atau memberikan ruang terhadap kepemimpinan tentara di satu sisi. Di sisi yang lain ada calon yang berlatar belakang tentara yang melakukan kampanye dan untuk menjadi presiden kita 2024. Baik, Profesor Saiful, jadi kesimpulannya adalah ada kecenderungan penguatan sikap otoritarian di masyarakat kita. Semakin banyak warga yang setuju dengan pandangan sebaiknya pemilu dan DPR dihapus, dan juga semakin banyak warga yang setuju tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan kita. Dan sikap ini memiliki hubungan dengan pilihan presiden.
Mereka yang setuju tentara aktif memimpin pemerintahan cenderung lebih banyak memilih Prabowo Subianto, sementara sebaliknya yang tidak setuju dengan pandangan itu cenderung memilih Ganjar Pranowo. Saya kira demikian kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Kita akan ketemu kembali dalam Bedah Politik SMRC TV selanjutnya.